Cerita mengenai pilot-pilot pertama Fransiskan di Papua. Di samping permasalahan helikopter atau pesawat terbang yang pada waktu itu sangat mendukung kelancaran misi, ada juga pertanyaan dari mana dapat diperoleh pilot-pilot. Akhirnya oleh para Fransiskan diputuskan untuk mendidik saudara-saudara Fransiskan menjadi pilot sendiri. Dari 6 calon yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Persaudaraan OFM, terpilihlah 3 orang untuk mengikuti pendidikan pilot itu. Saudara-saudara itu yang terpilih, Saudara Frans Verheyen OFM, Saudara Henk Vergoyen OFM, dan Saudara Karel Hermans OFM. Pendidikan menjadi pilot mereka tempuh di Belanda dan Amerika. Mereka dinyatakan lulus sebagai pilot pada Oktober 1957. Sementara itu juga sudah diambil keputusan perihal pesawat mana yang akan diterbangkan. Maka dipilihlah pesawat Cessna 180. Pada tahun 1957, pesawat-pesawat itu mulai dipesan. Dan setelah tiba di Papua, pesawat-pesawat itu diberkati oleh Insinyur Staverman OFM pada 23 Maret 1959. Tanggal ini menjadi tanggal resmi mulailah penerbangan misi di tanah Papua. Pada mula misi ini terasa susah. Misalnya sesudah setiap 25 jam terbang, pesawat harus terbang ke Papua Nugini, tepatnya di Wewak, untuk pemeliharaan teknis yang belum dapat dilakukan di Jayapura. Tetapi yang terpenting yaitu penerbangan sudah dimulai. Pada bulan Juli 1957, tibalah Saudara Frans Verheyen OFM di Hollandia dengan sebuah CPL dan selembar lisensia mekanik di tangannya. Maka pada bulan September pada tahun yang sama, sebuah hanggar dibuka di Jayapura. Dengan demikian perusahaan penerbangan dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama dibuka pos di Wamena dan Sibil, kemudian menyusul Kepala Burung, dan pada bulan September di Paniai. Dan untuk pertama kali pendaratan dilakukan di Epouto. Peristiwa ini menjadi peristiwa besar dalam sejarah penerbangan misi Fransiskan di tanah Papua. Selain itu perlu diingat, terjadilah insiden kecelakaan pesawat di hutan Kerom. Setelah melalui proses yang panjang dalam memajukan misi pewartaan Injil di Papua, para Fransiskan mempunyai perusahaan penerbangan yang sangat berjasa mendukung misi tersebut. Penerbangan ini mula-mula bernama Miluva, Mission Luchtvaart, atau dikenal dengan sebutan penerbangan misi. Demikianlah nama organisasi penerbangan itu. Di kemudian hari pada tahun 1963 diubah menjadi AMA sampai saat ini. Setelah perusahaan penerbangan ini berkembang baik, namun pada 27 April 1963 terjadilah kecelakaan pesawat yang dikemudikan oleh Pater Henk Vergoyen OFM. Dia dinyatakan hilang saat sedang dalam perjalanan dari Sentani menuju Oksibil. Ketika ia dinyatakan hilang kontak, mulailah proses evakuasi dan pencarian dimulai. Dalam proses pencarian itu, AMA dibantu oleh para pilot dari Sending atau MAF, dan yang lain ikut ambil bagian dalam proses itu. Selama kurang lebih 1 minggu proses pencarian secara intensif dari udara, para pilot tidak menemukan tanda-tanda yang menunjukkan titik pesawat yang hilang itu. Tetapi ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak ada titik terang keberadaan pesawat yang jatuh itu. Baru setelah kurang lebih 2 tahun setelah insiden ini, pada 21 Januari 1965,
Bangkai pesawat beserta jasad dari Pater Vergoen OFM ditemukan di hutan Kerom. Dari hasil penyelidikan diduga kuat pesawat ini telah memasuki suatu downdraft kawasan hampa udara dan tidak memiliki lagi kekuatan untuk naik kembali. Pesawat ini menabrak puncak pepohonan dan menghujam ke bawah. Keseluruhan jam terbang dari Pater Vergoen OFM mencapai sekitar 2000 jam terbang. Pater Henk Vergoen meninggal dalam usia 32 tahun. Sebagai Fransiskan selama 13 tahun dan sebagai imam selama 6 tahun. Ia sendiri tiba di Papua tahun 1958. Ia adalah imam Fransiskan pertama yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pilot, dan akhirnya ia berhasil dengan hasil yang memuaskan. Di kemudian hari ia bersama dengan Pater Karel Hermans OFM, juga seorang pilot, dan beberapa pilot yang lain mendirikan penerbangan misi di tanah Papua ini.